paket. Wah, bentuknya seperti telur, tapi bukan telur. Kalian kan bakal nonton ini pagi ya, jam 8 pagian lah. Dan gua itu memang untuk siangnya bakal ada di MP Show untuk syuting. Jadi mau tidak mau untuk Bang patch baru bang, itu bakalan ada di jam malamnya hari Selasa. So enjoy dulu video kali ini, weekly recap MPL Indonesia. Dan selamat datang kembali untuk di kelas KB, di recap untuk minggu yang ke-6 kita di season yang ke-10 MPL Indonesia. Seperti biasa aku akan membacakan bagaimana hasil untuk di recap kita di minggu lalu, minggu yang ke-6. Dan inilah di hasilnya. Pada hari Jumat, hari yang pertama, ternyata Rebellion Zion berhasil mencuri 1 poin terhadap Onyx Esports 1-2. Lalu selanjutnya ada Alter Ego yang mengalahkan EVOS Legends dengan skor mutlak 2-0. Dilanjutkan dengan hari yang kedua pada hari Sabtu, Araki Hoshi mengalahkan Geekfarm 2-0. Aura Fire juga dikalahkan oleh Big Hero Alpha 0-2. Begitu juga dengan EVOS Legends yang ternyata harus termakan atau terseruduk Banteng Biru 0-2 tanpa balas. Ditutup dengan hari yang ketiga di mana Big Hero Alpha berhasil menang atas Geekfarm 2-1 dan juga Araki Hoshi yang membalaskan dendamnya terhadap Aura Fire 2-0 tanpa balas. Dan inilah dia untuk gambaran dari segi standing sementara. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa saksikan juga bagaimana up and down-nya beberapa tim untuk di MPL Indonesia season yang ke-10. Yang dimana untuk season ini kayaknya konsisten tidak menjadi kunci utama, tapi improve. Siapapun tim yang bisa improve, bermain lebih baik daripada minggu yang kemarin, bisa dibilang nantinya bakal mendapatkan sebuah keuntungan daripada tim-tim lain yang nantinya belum sempat untuk melakukan improvisasi. Karena kalau ngomongin soal konsisten, biasanya bakal diiringi dengan beberapa hal yang bakal ditemukan secara improve. Yang tadi makanya gue bilang bahwa sebuah improvement, sebuah improvisasi, perkembangan yang lebih menuju ke arah positif itu akan menjadi poin plus kalau kalian berada di dalam MPL season yang ke-10. Scene-nya lagi seperti itu, atmosfernya lagi menuntut kita untuk terus improve, terus berkembang dan tidak stuck dengan satu gameplay saja. Sehingga menurut gue kedepannya dengan tim yang lebih kaya akan gameplay, lebih kaya akan pick-pickan yang cheese atau bahkan yang benar-benar pocket stratnya tuh mengerikan, mungkin bisa mendapatkan kemenangan untuk beberapa week yang ke depan. Tapi di week yang kali ini aku bisa simpulkan beberapa hal penting. Salah satunya adalah beberapa hero yang memiliki efek stun sangatlah penting di MPL season yang ke-10. Dan itu mungkin nanti akan kita bedah juga perlahan-lahan di kelas KB kali ini untuk membahas recap minggu yang ke-6. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Inilah dia kelas KB untuk recap MPL ID season 10 week yang ke-6. Oke, gue cek-cek dulu. Aman, bisa dilingkari semuanya. Kalau begitu kita start dari Rebellion Zion melawan Onyx Esports. Di sini di game yang kedua, yang pengen gua point out adalah Onyx Esports ini tim yang begitu powerful dengan memanfaatkan mistake dari lawan-lawannya. Menurut gue kalau lu lawan Onyx Esports, dan ini alasan kenapa Onyx Esports berada di puncak klasemen menurut gue pribadi ya, Onyx Esports ini adalah tim yang paling pinter untuk memanfaatkan kesalahan lawan. Dan kalau lu melakukan kesalahan di depan Onyx Esports, mereka tuh cepet banget untuk respon, dan mereka cepet banget untuk bisa membaca situasi gimana cara menutup kesalahan lu dengan keuntungan bagi tim mereka. Dan kita bakal start dari sini. Emang sebenarnya mereka masih punya defensive Di menit ke-8 lagi-lagi. ini adalah menit yang ya udah mulai team fight lah ya, udah boleh untuk melakukan serangan-serangan team fight. Dan kalau teman-teman sadar, bootsnya di bawah, jadi fightnya 4 lawan 4 karena Dairennya lagi tumbang. Dan ketika Dairennya hidup, 4 lawan 4-nya bener-bener ada fight yang dimana mistake kecil aja. Wijanarko dengan flickernya dia gunakan, dia The Way of Dragon juga sudah digunakan, artinya udah ada 2 source skill yang terbuang di sini dari Wijanarko. Dan yang dilakukan Onyx Esports itu tidak berhenti. Mereka langsung mengincar ke arah hero-hero dari Rebellion Zion. Di sini teman-teman bisa lihat Kairi kayak tidak mau memberikan jeda untuk serangan. Dan begitu juga dengan cewek yang ada di atas, dia bisa langsung memberikan sebuah serangan menuju ke arah top lane. Dan begitu juga dengan Sans dan Keyboy yang di sini udah standby untuk memberikan serangan 2 arah. Dia bisa ngelakuin serangan 2 arah seperti ini. Dia bisa langsung invade ke area jungle. Dia bisa langsung jalan ke laning. Apalagi di sini ada Swallow yang ternyata terkena Abyssal Arrow, terkena efek stun. Jadi mau tidak mau serangannya bisa jadi dari 3 arah yang berbeda. Area jungle, area lane, dan Kairi jump in tapi tidak tumbang. Kena arrow-nya, Blazing Duet, dan Sans udah menghadang di belakang. Hah? Bang, gua nggak ngeliat Sans. Nih, kalau teman-teman lihat ya, Sans emang cuma ngasih batu di sini.
Dan emang Suns tidak terlihat dalam sebuah team fight, karena ketika Suns selesai melempar batu, dia langsung menghadang di area map lainnya. Nih teman-teman bisa lihat nih, dia ngadang di rumput lainnya. Jadi siapapun yang bakal pulang lewat lane udah pasti bakal terhadang sama Suns. Dan ini adalah sebuah cut rotation, cut escape way yang begitu dinamis dari Suns dengan dia ngebadanin cewek dan juga Keyboy. Karena di sini dia menggunakan grok, dan ini adalah merupakan sebuah inovasi baru di mana Onyx Esports bermain dengan metode tank di mid lane. Dan ini emang bukan pertama kalinya loh grok dibawa di area mid lane. Sebelumnya Onyx Esports juga pernah membawakan grok di mid lane, tapi bukan Suns yang main, Drian yang main. Gue masih ingat banget. Sehingga ini adalah gameplay dinamis yang dimana Onyx Esports itu bisa memainkan banyak metode. Satu mistake dari lawannya Onyx Esports, mereka bisa manfaatkan dan maksimalkan untuk mendapatkan poin keuntungan yang luar biasa. Mereka mendapatkan wipeout hitungannya di sini karena ada 5 pemain yang tumbang semuanya. Teman-teman bisa lihat di sini Rebellion Zion semuanya lagi dalam keadaan tumbang, dan mereka tidak ada korban jiwa sama sekali. Mereka langsung menuju kepada bagian mid lane, dan ini udah otomatis jadi double advantage untuk Onyx Esports ketika mereka memaksimalkan kesalahan dari lawan-lawannya. Stop blunder kalau lawan Onyx Esports. Ini fatal banget. Semenjak season yang ke-8, Onyx Esports memang terkenal dengan tim yang sangat disiplin sekali dan minim akan kesalahan. Mungkin karena partner scrim mereka juga teman-teman dari Filipina, Onyx Filipina contohnya. Selanjutnya adalah Alter Ego Esports melawan EVOS Legends dengan pick dari Sally Boy. Ini mungkin big applause tentunya untuk Cassius dan juga Ars yang menjadi analis dan juga coach. Ketika ada Yin, yang dimana ini merupakan sebuah counterplay dari Digi dan juga dari Faramis. Ya kita bisa bayangkan dengan draft oleh Clover Cloud, Tas juga menggunakan Faramis, Dream juga menggunakan Digi, Psychots menggunakan Benedetta, Sutsujin menggunakan Balmond. Mereka nggak ada yang memiliki efek stun, itu yang pertama. Yang kedua, ini draft bener-bener pure draft team fight. Mereka semua punya damage tapi tidak memiliki durabilitas yang tinggi. Kecuali kita ngomongin Sutsujin dan juga mungkin Dreams ketika memang lagi winning condition. Cuma concernnya di sini adalah ketika pick of power dari Sally Boy ini begitu powerful dan berjalan dengan baik. Di sini 3-0 terbukti bahwa Sally Boy memenangkan laning dan juga bagaimana efektivitas jungler dari Alter Ego ketimbang Sutsujin. Kalau dibandingkan dengan Sutsujin 1 kali tumbang, Sally Boy 3 poin kill tanpa death sama sekali. Jadi dia benar-benar lagi owning di sini. Itemnya pun kayaknya udah cukup mumpuni untuk mempick off siapapun member dari EVOS Legends. Dan poin plusnya di sini adalah ketika EVOS Legends terpick off, Alter Ego lebih diunggulkan jauh. Karena memang untuk segi individual skillnya, Alter Ego Esports beberapa membernya kayak misalkan Esmeraldanya Pai, Leo Murphy dengan Chow, terus Valentinanya Udil, ini juga bertahan hidupnya, powernya kuat banget. Dan gameplay yang dimainkan berhasil dari Alter Ego Esports. Kenapa? Karena mereka metode pick off. Mereka memaksimalkan Chow dengan single target, mereka memaksimalkan Yin dengan single target. Dan ini yang terjadi ketika pick off powernya berhasil 100% dari Alter Ego. Pertama, di menit yang ke-8, menit-menit fight, Psychotsnya terpick off 4 lawan 5 jadinya. Lord terbuka di area top lane, tapi ini adalah Lord yang pertama dan kita bisa lihat skema permainannya. Alter Ego Esports itu memang tidak mengincar ke arah objektif, tapi mengincar ke arah hero. Dan itu adalah sebuah hero yang penting banget. Digi tanpa ultimate, Tas juga tanpa ultimate. Lord didapatkan, Sally Boy tapi tidak tumbang, dan bahkan tidak ada korban jiwa dari Alter Ego Esports, membuat fightnya jadi 5 lawan 3 dan bahkan 5 lawan 2. Psychotsnya baru hidup. Pick off-nya tiada henti dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan ini adalah sebuah gameplay yang benar-benar fresh banget ketika kita berhadapan dengan Faramis. Kita udah sempat lihat gameplay dari Filipina. Oke, Faramisnya di counter pakai Lolita, pakai hero kayak Atlas, hero-hero power yang emang area of effect-nya besar. Luoyi mungkin salah satunya karena bisa menyatukan hero-hero nempel. Tapi ternyata dengan gameplay pick off yang sempat gua sebutkan sebelumnya, bahwa penculikan kecil kepada support itu bisa berimpact besar ketika emang supportnya ini adalah support untuk team fight. Sehingga di sini Alter Ego Esports mau lawan EVOS Legends yang 4 dan ultimate-nya digunakan, Alter Ego Esports bakal tetap tabrak. Kenapa? Karena damage power dari Alter Ego Esports kepada teman-teman EVOS Legends ketika mereka menang kuantitas seperti ini 3 lawan 5, dan 3-nya juga dari EVOS Legends melawan 5 dari Alter Ego Esports yang darinya segini pun mereka masih bisa nabrak. Tidak maksimal untuk team fight-nya dari EVOS Legends. Dan di sini membuktikan bahwa memang Alter Ego Esports tidak mengincar objektifnya. Mereka mengincar kill. Kill sama dengan objektif di late game. Kenapa? Karena ketika di late game nanti, kalau misalkan fight-nya 4 lawan 5, mau EVOS Legends dapat Lord EVOS sekalipun, itu pasti bakal bisa dimanipulasi sama 5 member dari Alter Ego Esports dengan kuantitas yang mereka miliki. Kuantitas
bisa lebih dari kualitas asalkan memang sesuai dengan rencana dari para coach dan juga para pemainnya. Game plan dari Alter Ego Esports di sini sangat solid sekali dan membuktikan bahwa mereka saling mengcover satu sama lain. Ya terbukti lah di sini, walaupun sekarat ada yang saling nge-cover. Udil recall di tempat yang aman juga. Pai dia berada di tempat yang jauh banget dari seorang Sutsujin. Jadi tentunya tidak akan ada pick off yang terjadi dari fight yang satu ini. Dan ini membuktikan bahwa Alter Ego Esports mulai nih nggak ada patch baru. Satu. Yang kedua, kaya akan gameplay. Tiga, inovatif dan improve karena terbukti poin ketiganya di sini ya Alter Ego Esports pernah membawakan Yin tapi hilang untuk beberapa minggu sesaat. 5 minggu setelah MPL Indonesia season ke-10, minggu yang ke-6 ternyata barulah muncul lagi Yin yang ini hitungannya menjadi hero dari Sally Boy dan maksimal ketika ada di tangan dari Sally Boy. Kalau tadi kita ngomongin kuantitas menang melawan kualitas, tapi buat sekarang ketika ngomongin RRQ Hoshi kita ngomongin kualitas yang ternyata ditukarkan dengan kuantitas. Jadi gimana tuh bang? Atuh kuantitas kan angka, kualitas kan ya quality. Apa nih bedanya sama fight yang barusan? Bedanya di sini Geek Farm sebenarnya mendapatkan RRQ Hoshi duluan. Tapi dengan kualitas teamfight yang begitu on point dari RRQ Hoshi, kita bisa lihat bagaimana Geek Farm yang ternyata termakan oleh gameplay fight yang begitu flawless dari RRQ Hoshi. Yang pertama, Lordnya di reset, Finn-nya tumbang. Ini adalah dua poin yang menurutku sangat bertolak belakang. Lord di reset, Finn tumbang. Otomatis dengan dua hal yang terjadi seperti ini, sebenarnya RRQ Hoshi punya opsi untuk mereka mundur ke arah belakang. Initiate retreat karena memang di satu sisi Geek Farm sangat kuat sekali untuk team fight. Dan itu nggak bohong, mereka punya Grok, mereka punya Selena, single targetnya ini sangat on point sekali. Bahkan Janna Cute, dia juga menggunakan Julian yang memang tipikal spam. Tapi di sini kenapa RRQ Hoshi masih berani untuk maju ke dalam area team fight? Yang pertama adalah Skylar, dia punya Blazing Duet. Sisanya tipikal spam. Clay dengan Lilia, dia mau fight 1 lawan 2 juga pasti bakal berani banget. Albert begitu juga sama. Apalagi ditambah dengan 3 power purify dari teman-teman tim RRQ Hoshi ini membuat mereka makin percaya diri untuk melakukan team fight karena tidak akan ada lagi efek skill dari ini dia Janna Cute ketika chainnya sudah membunuh seorang Finn di arah area team fight di Lord sini. Dan ini sudah membuktikan bahwa sumber daya Geek Farm tidak akan maksimal ketika Purify-nya masih ready tiga-tiganya. Dan inilah dia yang terjadi setelah Finn tumbang. Falling Star Moon kena 2, Blazing Duet kena 3, Wild Charge tapi masih ada Wind of Nature, Purify dibalikan. Dan look-nya juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi dikarenakan Skylar selesai dengan Malefic Roar. Jadi 1 tukar 2, 2 tukar 2, 2 tukar 3 bahkan. Dari Finn yang tumbang sendirian ditukarkan dengan Janna Cute dan Kadera. Clay tumbang, ada look. Sehingga Lordnya lagi dan lagi di-engage oleh RRQ Hoshi dan mereka sadar betul akan power dari Lord yang boleh direset dan memilih untuk team fight. Ini seolah-olah mengingatkan kita bahwa RRQ Hoshi ketika di MSC mereka memang benar-benar terbantai oleh RSG Filipina, tapi mereka belajar. Dan ini yang gue maksudkan, improve yang benar-benar terjadi dari RRQ Hoshi karena mereka memilah untuk fight dulu atau Lord dulu. Karena ketika mereka ada yang fight, ada yang Lord, yang ada itu yang lagi fight sih pasti bakal kemakan dan Lordnya bisa ke snatch atau ke steal sama teman-teman dari Geek Farm. Tapi dengan improvisasi, sebuah pelajaran, sebuah kekalahan yang dijadikan pelajaran lebih tepatnya, ini membuat RRQ Hoshi jadi jauh lebih kuat di week yang ke-6. Dan inilah dia sebuah decision yang sangat manis dari teman-teman RRQ Hoshi ketika Finn ditumbangkan, Clay ditumbangkan, tapi pertukarannya 3 pemain. Dan Geek Farm dengan metode 2 roamer seperti Grok dan juga Selena kayak gini, mau tidak mau mereka harus menunggu teman-temannya untuk hidup dikarenakan 2 roamer membutuhkan eksekutor. Jadi ya itulah dia minimnya 2 roamer. Emang kuat untuk rotasi, tapi untuk eksekusi dia minim banget powernya. Selanjutnya ada Bigetron Alpha melawan Aura Fire. Di sini gamenya 2-0, tapi yang pengen gua note sedikit adalah bagaimana cara Bigetron Alpha memaksimalkan potensi hero dari Aura Fire. Loh, kok Bigetron Alpha yang maksimalin potensi dari Aura Fire, Bang? Gini. Lihat line up-nya Aura Fire. Faramis, Aemon, Esmeralda, Lolita, Cloud. Ini adalah hero-hero yang memang sangat dependent banget, sangat berketergantungan banget dengan stun dari Lolita. Dikarenakan dari sisi bagian kirinya ini terlalu banyak efek yang akan mengganggu dari Lolitanya. Jadi kalau Lolita dari Godiva bisa memberikan efek stun, otomatis teman-teman dari Aura Fire bisa memenangkan tim fight-nya. Tapi Bigetron Alpha tahu banget power hero dari Lolita. Sehingga yang dilakukan Bigetron Alpha termasuk ini special mention buat Ki. Dia smart banget sih untuk langsung menghentikan satu pergerakan pemain dari Aura Fire. Itu adalah Godiva. Lihat nih ya cara N-nya ya.
Godiva nggak dapat posisi. Wild Charge langsung dia gunakan. Dan itu instan banget. Sepersekian detik setelah Hai mengeluarkan sebuah skill, yaitu adalah Endless Shard. Fluffy down, Wild Charge keluar, dan semua team fightnya jadi fokus kepada area base sini. Ini udah kumpul banyak banget sih lebih tepatnya. Dan Facehugger juga terkena efek stun, jadi tidak akan ada Cult Altar. Sementara di sisi lain, di sini Facehuggernya menggunakan sprint, jadi bukan Purify dan tidak bisa menghentikan serangan Wild Charge. Dan itu langsung dihajar semuanya. Cult Altar sempat untuk keluar, tapi tidak untuk menyelamatkan Lolitanya dari Godiva. Sementara Godiva di sini adalah poin penting bagi Aura Fire untuk bertahan dan melakukan setup team fight. Kabuki nggak bisa clear wave, endgame. Itu Hengki sih emang dari kapan tahu ya, emang gue liat inisiasinya bagus banget loh. Dia sempat bikin momen 1 HP Atlas lah, dia sempat bikin momen kayak gini Wild Charge karena Godiva. Jadi Bigetron Alpha bener-bener maksimalin hero dari Aura Fire ketika emang nggak maksimal. Itu dia poinnya. Godiva nggak punya power untuk memberikan efek stun. Otomatis ketika ditabrak duluan, ya Kia lah di sini yang punya keuntungan tersebut karena dia instan dengan Wild Charge-nya. Nggak perlu lagi tuh Grok kan nggak perlu kayak batu kastilnya diangkat dulu kayak Lolita, kan nggak perlu, dia tinggal nabrak nubruk kelar gitu loh. Sementara Godiva dia ada channeling animation-nya, 2 detik slow, 2 detik stun. Otomatis itu lama banget untuk nungguin satu animasi tersebut, dan langsung dimaksimalkan dengan Ki. Dimanipulasi banget gameplaynya. Selanjutnya kalau tadi kita ngomongin soal line up, sekarang kita ngomongin individual skill dan decision yang dibuat oleh Rebellion Zion di game yang kedua terhadap EVOS Legends. Satu hal yang paling aku yakinkan dari para pro players adalah ketika mereka berhadapan dengan tim lawannya, mereka itu akan berpikir bahwa line up lawannya itu kalau misalkan kita yang pakai, kita bakal ngapain ya? Pasti bakal ada gambaran seperti itu. Karena gameplay yang dimainkan itu nggak cuma line up kamu doang, tapi line up lawan kamu juga harus diperhatikan. Dan di sini Sutsujin dengan Julian itu dimanipulasi dengan reward manipulation yang dimiliki sama Swallow. Karena kita tahu di sini Sutsujin menggunakan apa? Menggunakan Julian yang cooldownnya itu lama banget kalau dia build ke arah tank. Dia tahu di sini bahwa Julian adalah tipikal hero spammer, tapi butuh interval waktu sekitar 6-7 detik untuk melakukan skill shot selanjutnya. Dan inilah dia yang terjadi ketika Rebellion Zion memanipulasi serangan dari EVOS Legends atau gerakan dari EVOS Legends, terutama untuk Sutsujin. Teman-teman fokusnya ke Swallow sama Sutsujinnya. Sempat ada pertikaian, sempat ada adu baku hantam damage. Haze, dia juga terkena damage yang cukup tinggi. Tapi ada heal up dari Wijanarko, line up yang menarik, membawa Estes tentunya dari Rebellion Zion. Dan ketika Swallow mengeluarkan reward manipulation, ada chain. Itu dia poin pentingnya ya, yang tadi sempat dikeluarkan sama Sutsujin. Dan lihat detikannya ini 15.09 ya, berarti detik 9. Dan kemungkinan terbesarnya kalau kita hitung 7 detik aja, apakah Sutsujin masih sempat untuk bertahan hidup? We'll see ya. Kita hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4 detik bahkan Sutsujin tidak bisa bertahan hidup. 4-5 detikan lah, let's say. Karena tadi kan kita berhenti di detik 9 dan sekarang detik 14. Kita ulangin lagi. Chain. Dreams-nya juga jauh. Dan sprint sama time journey-nya ke belakang dikarenakan kita tahu di sini Dairen. Kalau teman-teman lihat di map, dia juga sempat memporak-porandakan formasi dari tim EVOS Legends. Jadi terbagi menjadi 2. Sutsujin sama Psychots tertinggal di belakang, dan EVOS Legends di bagian tengah-tengah tim fight-nya ternyata terpecah belah gara-gara Dairen yang hadir untuk melakukan backstep. Otomatis Sutsujin gak bakal bisa melakukan sword-nya dia atau enhance sword-nya dia karena skillnya lagi cooldown. Dan commit ke arah Lord adalah keputusan yang tepat setelah chain digunakan. Lihat, Sutsujinnya gak sempat untuk berjalan ke arah dari Lordnya. Retributionnya gak nyampe. Kenapa? Karena gak ada enhance sword dia. Dia udah gak ada sword skill lagi. Sword skillnya udah dia gunakan kepada Swallow. Dan menurutku ketika Sutsujin tidak memiliki skill lagi, otomatis dia tidak akan bisa ngapa-ngapain kecuali melakukan basic attack. Itu pun dia build-nya build tank, jadi tidak akan ada damage yang begitu tinggi kepada teman-teman dari Rebellion Zion. Dan inilah dia sebuah gameplay manipulatif dari Rebellion Zion yang pintar sekali. Ketika mereka ternyata memanfaatkan Sutsujin yang memang tipikal spam. Otomatis hero spammer nggak ada skill sama dengan mati.
Dan itu terbukti Sutsujin tumbang bahkan kurang dari sekitar 6-7 detik. Dikarenakan memang skillnya lagi pada cooldown, skillnya lagi pada muter. Habis itu juga kalau teman-teman lihat fightnya ini langsung dimaksimalkan area Lord di arah bawah. Mereka cukup dengan satu Estes. Mereka tahu bagaimana teamfight jangka panjang ketika mereka bawa healer. Lihat, nggak ada stunner. EVOS Legends 2 game itu tidak membawa banyak stunner ya teman-teman. Melawan Rebellion Zion mereka minim untuk efek stun, sehingga Dairon dan juga Fearless walaupun dia hero-nya tipis, mereka masih bisa dash, dan itu dash yang power banget untuk memberikan damage kepada teman-teman dari EVOS Legends yang memang mereka komposisinya squishy banget. Hanya Psychots yang ada di lini depan, dan itu sangat kuat sekali untuk menahan dealing damage dari teman-teman Rebellion Zion, sehingga gameplay manipulatif tersebut dimaksimalkan oleh Rebellion Zion. Dan ini teman-teman bisa implementasikan juga kok di ranked. Cuma ya perlu party 5 sih gue sarankan ya, jangan solo lah, capek solo itu Rebellion Zion dengan gameplay manipulatifnya. Thumbs up. Layang-layang adalah sebuah gambaran untuk teamfight dari Geek Farm dan juga Big Run Alpha yang benar-benar dimainkan. Dan Big Run Alpha flawless banget dengan kiting gameplaynya, tarik ulurnya, bener-bener mereka kayaknya anak-anak yang suka main layangan deh, gue yakin banget. Karena gini, kalau teman-teman lihat dari skema team fightnya, ini ada Faramis dan juga Valentina, jadi akan ada pertukaran dari Cult Altar. Itu sudah pasti sekali. Dan ketika Cult Altarnya dibuka terakhir, otomatis yang terakhir biasanya bakal punya keuntungan ketika lagi winning condition. Lihat dari bottom lane, team fight, wall charge, circling eagle, Baloski tertinggal, dan Cult Altar. Ini adalah Cult Altar yang menurutku terburu-buru dari Elzura ketika teman-teman dari tim Big Run Alpha masih terlalu jauh. Marky di sini, Sorizo juga di sini, Moreno dan juga Max serta Ki juga masih ada di lini belakang. Sementara teman-teman dari tim Geek Farm sudah berkumpul di area base turretnya. Dan ketika ditabrak balik, wah ini lebih kejam sih. Lihat Sorizo jump in dan langsung menggunakan satu skill dari Cult Altar yang begitu powerful. Walaupun Marky tumbang, tapi itu adalah sebuah skema teamfight yang tarik ulurnya berhasil. Dan dilakukan lagi kedua kalinya oleh teman-teman dari Big Run Alpha ketika ada di teamfight area Lord. Nih, di sini nih. Mereka coba buat tarik ulur dengan menggunakan Aemon. Sempat kita bahas juga bahwa Aemon adalah tipikal jungler yang kuat banget untuk mainin tarik ulur. Karena kita nggak tahu nih, dia nge-lord mau ngumpulin stack apa mau all in karena lordnya. Mau all in, mau tabrak apa gimana nih. Oke, yang pertama wall charge, look. Dan Cult Altarnya nggak sempat udah digunakan oleh Elzura. Sementara di sini ada 4 pemain yang berbaris dari teman-teman Geek Farm, sehingga mereka pasti bakal tersate oleh teman-teman dari Big Run Alpha ketika Cult Altarnya pecah. Dan itulah yang terjadi. Pecah satu demi satu, kena silent, kena blazing duet, dan terpisahkanlah tim fightnya. Dan inilah pinternya Big Run Alpha ketika mereka tahu bahwa oke, lawan gua 1-1. Dan ketika 1-1-nya terbang, kena Winter Truncheon ini. Teman-teman kalau mau tahu faktanya ya, ini Moreno pakai Winter, terus juga si siapa nih namanya, si Sorizo ya. Sorizo pakai Winter. Habis itu si Ki-nya, ini kan dia kan tank ya. Jadi dia bikin Dominance Ice saja udah cukup. Max-nya yang menggunakan Amon, dia juga Winter. 3 Winter Truncheon bisa menjadi sebuah counterplay dari teman-teman tim Geek Farm dengan line up 1-1-nya yang ternyata tidak bisa dimaksimalkan. Sadera walaupun di sini adalah hero powernya, tapi ternyata Winter itu adalah counter dari 1-1. Dan ini terbukti karena Big Run Alpha memainkan 3 Winter Truncheon-nya dengan sangat bijak sekali. Dan penggunaan Moreno ultimate-nya disiplin banget, membuahkan sebuah gameplay yang manis. Dan endgame untuk teman-teman dari Big Run Alpha yang kita tahu sendiri bahwa ini 3 lawan 5 secara kuantitas udah pasti bisa di meltdown dengan cepat. Sadera down, abis itu juga ya endgame, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan gameplay tarik ulur adalah salah satu opsi terbaik juga selain pick off ketika berhadapan dengan Faramis. Catat. Pertandingan terakhir RR Kyoshi melawan Aura Fire. Gua pengen notes satu hal terpenting di sini. Facehugger yang menggunakan Valentina tentunya dia tidak akan bisa maksimal ketika tidak bisa mengambil salah satu ultimate yang mahal dari lawannya, dan itu ada di Clay. Clay-nya di sini jarang banget nongol di map atau muncul di map. Teman-teman kalau lihat dari area mapnya aja, ini
Facehugger dan juga Clay berjauh-jauhan. Udah kayak musuhan, emang musuhan sih. Kebetulan beda tim ya. Maksudnya musuhan bukan musuhan yang aku tidak berteman denganmu, bukan kayak gitu. Maksudnya beda tim. Tapi poin terpentingnya adalah Clay tahu tugasnya dia tidak mau terlihat di map, dia tidak mau terlihat di team fight, dan dia hanya mengeluarkan Cult Altar ketika momentum yang tepat. Facehugger belum mendapatkan Cult Altar. Hai di sini megang kendali untuk jungle versus jungle. Tapi team fight, yang namanya team fight pasti bakal lebih ke teammate. Facehugger ketangkap tanpanya Cult Altar. Cult Altar terbuka di sini. Cult Altar terbuka sebenarnya oleh teman-teman dari RRQ Hoshi setelah Fataling dilakukan, tapi Facehugger karena kehilangan Godiva otomatis fightnya jadi 4 melawan 5. Dan di sini tentu tidak akan adil dikarenakan Fluffy juga masih jauh banget di arah bawah. Dan ketika Facehugger ingin mencoba untuk mengambil sebuah ultimate dari Clay, lihat Clay-nya ya. Fokus Clay-nya. Clay-nya menjauh. Dan otomatis Facehugger nggak bisa mengambil sebuah skill ultimate dari Clay. Kita ulang lagi. Clay-nya bener-bener di belakang. Clay-nya nahan. Dan tidak bisa diambil ultimate-nya. Padahal Facehugger punya ultimate-nya di sana. Ijo. Dan ini bener-bener langsung dipaksakan untuk endgame. Karena Clay bener-bener memaksa Facehugger bermain dengan 2 skill saja. Karena kalau misalkan Facehugger ngambil ultimate-nya Finn sangat disayangkan. Dan Finn langsung flicker. Itu udah fight yang cantik banget dari RRQ Hoshi. Dan mereka langsung endgame. Jadi mereka nggak menyia-nyiakan sebuah momen yang emang mereka ciptakan sendiri. Dikarenakan Clay-nya tidak memberikan Cult Altar. Jadi tidak ada team fight jangka panjang. Valentina dan Faramis. Kalau misalkan aku disuruh milih ya, Bang, first pick kebuka nih Valentina Faramis. Pick apa? Pick Faramis. Itu adalah satu-satunya cara. Ya contohnya dari Deden from Bogor ya. Untuk ngumpet-ngumpet di belakang, tidak ketahuan, ultimate-nya tidak diambil. Jadi nanti Valentinanya nggak punya ultimate kita. Sementara kita kan ultimate-nya ada. Pasifnya ready. Skill shot-nya walaupun tidak burst damage, tapi bisa memberikan poke damage dan juga bisa memberikan supporting damage untuk lawan-lawan kita. Dan inilah dia gameplay yang begitu cantik dari RRQ Hoshi melawan Aura Fire. Padahal Aura Fire di sini udah dominasi banget di awal gamenya dan harus dipatahkan ketika dengan game 1 momen. Dan itulah dia recap untuk di kelas KB minggu yang ke-6 di MPL Indonesia season yang ke-10 kali ini. Untuk teman-teman yang penasaran sama minggu yang ke-7, kalian langsung aja catat dan inilah dia screenshot juga jadwal untuk di minggu depan. Minggu yang ke-7 makin dekat dengan minggu yang ke-8, makin dekat dengan playoff MPL Indonesia. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Aku KB dan jangan lupa bahagia. Dadah.